Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Andriani Lago dengan nomor induk mahasiswa B23061170. Baik, langsung saja di sini saya akan membawakan materi tentang evidence base dalam asuhan kebidanan pasca salin atau NIFAS. Baiklah, pengertian evidence-based practice. Evidence-based midwifery dapat disimpulkan sebagai asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Manfaat evidence-based practice: yang pertama, keamanan bagi tenaga kesehatan karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi atau kognitif. Yang ketiga, memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu. Etika pemanfaatan evidence praktik kebidanan. Yang pertama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap meningkatnya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kebidanan. Yang kedua, sikap etis profesional bidan akan mewarnai setiap langkahnya, termasuk dalam mengambil keputusan, dalam merespons situasi yang muncul dalam usaha. Yang ketiga, pemahaman tentang etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien. Asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan memanfaatkan evidence-based practice. Yang pertama ada senam nifas, yang kedua ada senam Kegel, yang ketiga ada pijat oksitosin, yang keempat ada perawatan payudara, yang kelima ada pemenuhan nutrisi, dan yang terakhir ada dukungan suami dan bonding attachment. Senam nifas. Yang pertama, salah satu yang dapat dilakukan adalah senam nifas yang bertujuan untuk membantu mengurangi rasa sakit pada otot-otot setelah melahirkan, memperbaiki sirkulasi darah, meminimalisir timbulnya komplikasi masa nifas, dan melatih ibu mencapai kondisi rileks serta meningkatkan kadar hormon endorfin yang dapat membantu menurunkan intensitas skala nyeri perineum dan kecemasan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap perubahan intensitas nyeri perineum dan kecemasan postpartum. Lanjut, senam Kegel. Hampir 40% wanita yang baru saja melahirkan menderita inkontinensia urin. Inkontinensia urin yang tidak dapat mendapatkan perawatan optimal akan memberikan dampak negatif pada aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup wanita. Multipara adalah salah satu faktor resiko paling signifikan untuk inkontinensia urin. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan inkontinensia urin, seperti usia, jumlah kelahiran, kelebihan berat badan, perokok, minuman alkohol, asupan cairan berlebihan, atau kurangnya aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pengaruh latihan Kegel terhadap tingkat inkontinensia urin pada wanita postpartum. Pijat endorfin. Proses melahirkan identik dengan rasa sakit yang akan dialami. Nyeri persalinan disebabkan oleh kontraksi rahim saat mencoba melahirkan. Mengatasi nyeri persalinan melalui terapi farmakologi dan non-farmakologi. Salah satu cara penata laksanaan non-farmakologi untuk mengurangi nyeri persalinan adalah dengan endorphin message. EBCR ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh endorphin message terhadap intensitas nyeri kala 1 persalinan. Pemberian endorphin message selama 5-15 menit terbukti ibu merasa lebih rileks dan nyeri berkurang karena dengan diberikan terapi pijat endorfin secara fisiologis, tubuh ibu akan merangsang keluarnya zat analgetik endogen atau endorfin, sehingga dapat menghambat nyeri. Transmisi dengan meningkatkan sirkulasi neurotransmitter dan menurunkan sistem akan berkurang. Kesimpulan, endorphin message merupakan cara yang efektif untuk mengurangi nyeri pada kala 1 persalinan. Perawatan payudara.
Yang pertama, breast care merupakan suatu tindakan merawat payudara terutama untuk memperlancar ASI. Pijat oksitosin berfungsi merangsang refleks oksitosin, dapat menenangkan ibu sehingga ASI dapat keluar dengan sendirinya. Breast care dan pijat oksitosin pada ibu postpartum merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dan diketahui oleh ibu nifas menuju sukses laktasi. Tujuan penelitian ini adalah dengan menganalisis pengaruh kombinasi perawatan payudara atau breast care dan pijat oksitosin terhadap bendungan payudara dan produksi ASI. Lanjut, pemenuhan nutrisi. Nifas mengeluh mengalami kesulitan buang air besar karena feses menjadi lebih padat, sulit untuk dikeluarkan yang disebut konstipasi. Masalah penelitian ini masih ada ibu nifas yang mengalami konstipasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh konsumsi makanan tinggi serat dengan kejadian konstipasi pada ibu nifas. Desain penelitian ini menggunakan metode analitik. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan pemberian health edukasi yang efektif dan pemberian menu nutrisi tinggi serat saat memberikan asuhan kebidanan, kunjungan nifas yang pertama, dan meminimalkan kejadian konstipasi pada ibu nifas. Hubungan suami dan bonding attachment. Yang pertama, masa nifas atau postpartum merupakan masa yang penuh stres kedua dibandingkan masa kehamilan bagi seorang ibu. Secara psikologis, ibu nifas sering mengalami emosi yang labil, sedih, dan mudah tersinggung. Hal ini merupakan dasar terjadinya kelainan psikologis selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, maka tenaga kesehatan dapat memperdayakan suami untuk memberikan dukungan kepada ibu postpartum untuk membantu mekanisme coping dalam mengatasi tingkat depresinya. Terima kasih. Demikian materi evidence based dalam asuhan kebidanan pasca salin atau nifas.